Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kang Opas. Jangan lupa bantu subscribe ya untuk mendukung channel ini. Terima kasih. Melanjutkan video berbagi sebelumnya yang membahas statistik inferensi parametrik menggunakan SPSS, di mana di video tersebut baru membahas menu pertama dari menu compare means, yaitu menu means. Di video berbagi pengetahuan kali ini akan dibahas menu kedua dari menu compare means, yaitu menu t-test atau uji T, di mana bagian ini membahas uji T yang meliputi one sample t-test atau uji T satu sampel, independent sample t-test atau uji T untuk sampel independent atau sampel bebas, dan paired sample t-test atau uji T untuk dua sampel berpasangan. Namun sebelumnya, saya akan membahas dulu sedikit tentang uji hipotesis dan uji T. Uji hipotesis. Pengujian hipotesis merupakan suatu prosedur atau langkah-langkah yang dilakukan untuk menguji hipotesis dengan menggunakan metode statistika dengan tujuan membuat keputusan apakah menerima atau menolak hipotesis tersebut. Hipotesis statistik akan diterima jika hasil pengujian membenarkan pernyataannya dan akan ditolak jika terjadi penyangkalan dari pernyataannya. Penerimaan suatu hipotesis terjadi karena tidak cukup bukti untuk menolak hipotesis tersebut dan bukan karena hipotesis itu benar. Dan penolakan suatu hipotesis terjadi karena tidak cukup bukti untuk menerima hipotesis tersebut dan bukan karena hipotesis itu salah. Ada beberapa langkah yang harus kita lakukan secara terurut untuk melakukan uji hipotesis. Langkah-langkah ini disebut sebagai prosedur pengujian hipotesis. Berikut adalah langkah-langkahnya. Langkah ke-1 adalah menentukan formulasi hipotesis 0 atau H0 dan hipotesis alternatifnya atau H1. Ada juga yang menuliskannya HA atau HI. Langkah kedua adalah menentukan tingkat signifikansi atau taraf nyata, notasinya adalah alfa, dan menentukan nilai tabel. Langkah ketiga, melakukan uji statistik. Langkah keempat adalah menentukan daerah keputusan, dan langkah kelima adalah membuat kesimpulan. Saya sudah membuat video berbagi pengetahuan tentang pengujian hipotesis ini. Silakan teman-teman untuk mengunjungi channel Kang Opas. Pengertian uji T. Uji statistik parametrik memiliki beberapa jenis uji yang digunakan untuk memperoleh kesimpulan mengenai populasi dari sampel yang diambil. Uji T atau t-test adalah salah satu uji statistik untuk menguji kebenaran hipotesis yang dilakukan oleh peneliti dalam membedakan rata-rata atau mean pada dua kelompok. Uji statistik merupakan langkah ketiga dari prosedur pengujian hipotesis. Metode uji T hanya bisa digunakan ketika ingin membandingkan rata-rata dua kelompok dengan perbandingan berpasangan. Sehingga jika ternyata data yang ingin kita bandingkan lebih dari dua kelompok, uji T tidak bisa kita terapkan. Pada kasus tersebut, kita bisa menggunakan uji ANOVA. Jadi bisa dikatakan juga bahwa definisi uji T adalah metode uji statistika inferensial yang digunakan untuk menentukan apakah ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata dua buah data kelompok yang mungkin terkait dalam fitur-fitur tertentu. Uji T dapat dibagi menjadi dua, yaitu uji T yang digunakan untuk pengujian hipotesis satu sampel dan pengujian hipotesis dua sampel. Uji T dua sampel dibagi menjadi dua, yaitu uji T untuk sampel bebas atau independen dan uji T untuk sampel berpasangan atau paired. Output atau hasil dari metode uji T adalah nilai T. Nilai T yang dihitung ini kemudian dibandingkan dengan nilai yang diperoleh dari tabel nilai kritis atau tabel distribusi T. Jadi untuk melakukan uji T, tentu saja kita akan membutuhkan tabel T, karena tabel T ini akan dijadikan sebagai salah satu pembanding dari nilai T yang dihasilkan dari perhitungan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam uji T. Sebetulnya nilai T tabel dapat diperoleh dengan mudah melalui tabel yang dilampirkan oleh buku statistik atau dapat didownload dari internet. Tapi, SPSS menyediakan fasilitas untuk membuat tabel T sendiri dengan nilai DF-nya atau degree of freedom-nya dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Dengan mengetahui cara mencari nilai T tabel, ini akan membantu kita agar tidak tergantung kepada lampiran T tabel dari buku-buku terkait atau harus mencari dari internet untuk mendownloadnya, dan dengan nilai DF-nya yang terbatas. Jadi kalau kita tahu cara mencarinya, akan sangat membantu. Sebelum membahas langkah-langkah mencari nilai T hitung dengan SPSS, terlebih dahulu saya akan berbagi pengetahuan cara mencari nilai T tabel menggunakan SPSS. Tabel T terdiri dari kolom degree of freedom atau dinotasikan dengan DF dan kolom dari nilai T.
Degree of freedom atau derajat kebebasan merupakan fungsi jumlah pengamatan atau sampel dikurangi 1. Notasinya df sama dengan n-1. Sedangkan nilai dari T kita cari dengan menggunakan SPSS. Berikut langkah-langkah pembuatan tabel T. Buka program SPSS, buat file baru, File, New, Data. Kemudian aktifkan jendela variabel view. Buat variabel baru. Di kolom name, kita buat variabel df. Caranya ketikkan df di kolom name. Karena nilai df ini bulat, pada kolom desimal inputkan 0. Kemudian pada kolom align, saya pilih center, agar nanti kelihatannya lebih rapi. Abaikan kolom yang lainnya. Kemudian pindah ke jendela data view. Pada kolom df, isikan nilai derajat bebas atau df pada variabel tersebut. Ketikkan 1 sampai dengan 20, kemudian 25 dan 30. Saya buat dulu angkanya di Excel. Ketikkan angka 1, kemudian pada ribbon editing, klik fill, lalu pilih series. Muncul kotak dialog series. Pada series ini, pilih column. Yang lain abaikan. Lalu pada kotak stop value, inputkan 20. Karena kita akan membuat angka berurutan dari 1 sampai dengan 20. Lalu klik OK. Maka akan keluar angka berurutan 1 sampai dengan 20. Kemudian inputkan 25 dan 30. Lalu copy untuk dipastekan ke SPSS. Maaf, saya lebih suka bilang paste, walaupun itu cara pengucapannya salah. Sebenarnya, data ini bisa diinput manual, langsung di SPSS, tapi saya inputkan angkanya dengan cara mengcopy dari Excel, biar lebih cepat. Sekalian berbagi pengetahuan, cara membuat angka berurut menggunakan Excel. Langkah keempat, selanjutnya adalah masuk ke menu Transform, lalu klik Compute Variable. Maka akan muncul kotak dialog Compute Variable. Pada kotak isian target variable, isikan nama variabel untuk nilai T tabel yang akan kita hitung. Misalnya dalam contoh ini, kita beri nama T_0,05 karena kita ingin menghitung T tabel dengan taraf signifikansi 5%. Dan untuk penulisannya, jangan menggunakan spasi. Jadi pakai underscore, T_0,05. Pada kotak function group, pilih inverse df. Dan pada kotak function and special variable, pilih idf.t. Klik 2 kali idf.t pada function and special variable, atau klik tanda panah yang ini. Sehingga akan muncul rumus idf.t, buka kurung tanda tanya, koma, tanda tanya, tutup kurung pada kotak numeric expression. Tanda tanya pertama diisi oleh nilai probabilitas atau tingkat keyakinan, atau level of confidence. Taraf keyakinan ini sama dengan 1 dikurangi alfa. Nilai alfa ini sendiri adalah tingkat atau taraf signifikansi atau level of significance. Jadi, dalam contoh, misalnya kita ingin mencari nilai T tabel pada taraf signifikansi sama dengan 5% atau 0,05, maka diisi pada rumus tersebut 1 dikurangi 0,05 sama dengan 0,95. Jadi yang diinputkan bukan nilai alfanya, jadi masukkan nilai 0,95. Sedangkan tanda tanya kedua adalah nama variabel tempat penyimpanan nilai derajat bebas yang telah kita tuliskan sebelumnya, yang ini. Karena nama variabel yang kita buat sebelumnya adalah df, maka tulis df pada rumus tersebut. Selanjutnya, klik OK. Maka akan muncul nilai T-nya di jendela data editor pada kolom data view, di samping kolom df sebagai variabel baru, dengan nama T_0,05. Secara default, nilai yang keluar 2 digit di belakang koma. Kita bisa merubahnya sesuai dengan kebutuhan. Caranya masuk ke variabel view, kemudian pada kolom desimal, rubah menjadi 4. Maka otomatis angka desimal akan menjadi 4 angka di belakang koma. Sebagai catatan penting yang perlu diperhatikan adalah nilai T tabel yang dihasilkan oleh SPSS adalah nilai T tabel pada satu arah. Jadi kalau pengujian hipotesis Anda adalah pengujian 2 arah dengan alfa sama dengan 5%, maka alfanya dibagi 2 dulu.
menjadi 2,5% dan rumus di atas menjadi IDF.T buka kurung 0,975, DF tutup kurung. Selanjutnya dengan cara yang sama, kita akan membuat T-tabel dengan tingkat kepercayaan 95%, pengujian dua arah atau two-tail atau uji dua sisi. Maka alfanya adalah 5% dibagi 2 sama dengan 2,5%. Masuk ke menu transform, lalu klik compute variable. Pada kotak isian target variable, isikan nama variabel T_0,025. Pada kotak numeric expression, rubah rumusnya menjadi IDF.T buka kurung 0,975, DF tutup kurung. Selanjutnya klik OK. Maka akan muncul variabel baru di samping kolom T_0,05 dengan nama T_0,025. Lalu buat digitnya menjadi 4 digit di belakang koma biar sama dengan T-tabel sebelumnya. Sekarang kita sudah mempunyai tabel T sebagai pembanding bagi nilai T yang akan kita cari. Selanjutnya ke pengoperasian menu pertama dari menu t-test atau uji T, yaitu menu one sample t-test atau uji T untuk satu sampel. Pengujian satu sampel pada prinsipnya ingin menguji apakah suatu nilai tertentu yang diberikan sebagai pembanding berbeda secara nyata ataukah tidak dengan rata-rata sebuah sampel. Saya akan coba menjelaskannya dengan contoh berikut. Masih menggunakan data yang sama dengan video berbagi sebelumnya. Data bisa di-download di deskripsi. Tapi kali ini kasusnya beda, disesuaikan dengan materi, yaitu tentang one sample t-test. Berikut contoh kasusnya. Seorang peneliti membuat dugaan bahwa nilai rata-rata mata kuliah pengantar ekonomi untuk bisnis mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas X adalah 70. Untuk membuktikan hal tersebut, peneliti memilih secara random 10 orang mahasiswa untuk dijadikan sampel. Berikut adalah data nilai dari 10 mahasiswa tersebut. Untuk membuktikan apakah dugaan tersebut benar, maka kita lakukan uji hipotesis dan uji statistiknya menggunakan uji one sample t-test. Analisis data penelitian dengan SPSS. Karena asumsi dasar yang harus terpenuhi adalah data penelitian berdistribusi normal, maka langkah pertama adalah kita akan melakukan uji normalitas terhadap data yang kita miliki. Setelah kita mengetahui bahwa data tersebut berdistribusi normal, maka langkah selanjutnya adalah melakukan one sample t-test. Buka file data latihan. Di file tersebut terdapat 5 variabel. Sesuai kasus yang sedang dibahas, kita hanya memerlukan data nilai mata kuliah pengantar ekonomi untuk bisnis. Jadi yang kita perhatikan hanya variabel nilai underscore PEB. Langkah pertama, kita akan melakukan uji normalitas. Caranya, pada menu bar, klik Analyze, kemudian pilih submenu Descriptive Statistic, lalu pilih Explore. Maka akan muncul kotak dialog Explore. Seleksi variabel nilai pengantar ekonomi untuk bisnis, lalu pindahkan ke kotak Dependent List. Kemudian, klik pilihan Plots, sehingga keluar kotak dialog Explore Plots. Pada kotak Box Plot, pilih None. Pada kotak deskriptif kosongkan. Untuk menguji kenormalan data atau normalitas data, centang bagian Normality Plots with Test. Untuk lebih lengkapnya tentang pengoperasian menu Explore, saya sudah membuat video berbagi tentang menu Explore ini, yang merupakan video ke-7 dari seri statistik deskriptif dengan SPSS. Selanjutnya, klik Continue, lalu klik OK. Maka akan keluar output dari uji normalitas. Perhatikan pada output yang ketiga, yaitu tabel Test of Normality. Kriteria untuk pengujian normalitas adalah sebagai berikut. Jika nilai sig atau signifikansi atau nilai probabilitasnya lebih kecil dari 0,05, maka data sampel berdistribusi tidak normal. Tapi jika nilai sig atau signifikansi atau nilai probabilitasnya lebih besar dari 0,05, maka data sampel berdistribusi normal. Kriteria ini merupakan dasar keputusan dalam uji normalitas. Kita lihat outputnya, perhatikan nilai sig di kolom Shapiro-Wilk. Nilainya adalah sebesar 0,383, artinya lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data sampel atau nilai sampel mata kuliah pengantar ekonomi dan bisnis berdistribusi normal.
Kenapa kita memilih output Shaperowill dibandingkan Kolmogorov-Smirnov? Karena dari beberapa referensi, uji Shaperowill digunakan untuk sampel di bawah 50. Sementara jika sampelnya 50 ke atas, maka kita mengacu pada nilai dari uji Kolmogorov-Smirnov. Karena asumsi dasar sudah terpenuhi, yaitu data berdistribusi normal, selanjutnya kita akan melakukan uji T one sample t-test. Langkah pertama kita menentukan formulasi hipotesis 0 atau H0 dan hipotesis alternatifnya atau H1. Dari contoh kasus diketahui dugaan peneliti atau H0-nya adalah nilai rata-rata mata kuliah pengantar ekonomi untuk bisnis di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas X sama dengan 70. Berarti H1 adalah nilai rata-rata mata kuliah pengantar ekonomi untuk bisnis di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas X tidak sama dengan 70. Pada hipotesa ini, H1-nya memiliki tanda tidak sama dengan, maka kriteria pengujiannya adalah dua sisi. Langkah kedua, menentukan tingkat signifikansi atau taraf nyata atau alfa dan menentukan nilai tabel. Karena pada soal tidak disebutkan tingkat signifikansinya, maka yang digunakan adalah alfa sama dengan 5% dengan uji dua sisi. Kemudian kita mencari nilai T tabelnya. Kita lihat tabel T yang tadi kita buat. Kemudian cari nilai T untuk DF sama dengan 9 dan alfanya sama dengan 0,25. Diperoleh nilai 2,2622. Langkah ketiga, melakukan uji statistik dengan uji one sample t-test di SPSS. Berikut langkah-langkahnya. Pada menu bar, klik Analyze, kemudian pilih Compare Means. Lalu pilih One Sample t-test. Maka akan muncul kotak dialog One Sample t-test. Seleksi variabel nilai pengantar ekonomi untuk bisnis, kemudian pindahkan ke kotak test variabel. Kemudian pada test value, inputkan 70. 70 ini adalah nilai dugaan peneliti. Kemudian klik Option, lalu muncul kotak dialog One Sample t-test Option. Confidence Interval Percentage atau tingkat kepercayaan secara default terisi 95%. Saya biarkan saja, lalu klik Continue. Selanjutnya klik OK. Maka di output viewer akan muncul dua output. Output pertama tabel one sample statistik. Ini adalah statistik deskriptif dari data penelitian yang kita analisis. Ada nilai N atau jumlah data yang kita input, ada means atau rata-rata, ada nilai standar deviasi dan standar error mean. Lalu output yang kedua adalah tabel one sample test. Selanjutnya adalah langkah keempat, yaitu menentukan daerah keputusan. Dasar pengambilan keputusan dalam uji one sample t-test dapat dilakukan dengan 3 cara. Cara pertama adalah membandingkan nilai sig atau signifikansi dengan 0,05. Kriterianya adalah sebagai berikut. Jika nilai sig atau signifikans lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Dan sebaliknya, jika nilai sig atau signifikan lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Pada output SPSS, nilai sig-nya adalah 0,010. Nilai ini lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak. Cara kedua adalah membandingkan nilai T hitung dengan nilai T tabel. Kriterianya adalah sebagai berikut. Jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak. Sebaliknya, jika nilai T hitung lebih kecil dari T tabel, maka H0 diterima. Pada output SPSS, diperoleh nilai T hitung adalah 3,261. Lebih besar dari nilai T tabelnya, yaitu 2,2622. Maka H0 ditolak. Dan cara pengambilan keputusan yang ketiga adalah melihat perbandingan nilai T hitung dengan T tabel melalui visualisasi dalam bentuk kurva. Ini adalah bentuk kurvanya. Total probabilitas adalah 1. Ini adalah titik kritis atau nilai T tabel. Untuk kasus ini adalah negatif 2,2622 dan positif 2,2622. Ini adalah wilayah penerimaan. Luasnya adalah sebesar 1 dikurangi alfa. Dan ini adalah wilayah penolakan. Masing-masing luasnya sebesar alfa dibagi 2. Setelah melalui perhitungan, diperoleh nilai T hitung adalah 3,261. Diperkirakan letaknya ada di sini. Titik ini berada di wilayah penolakan. Sehingga berdasarkan kurva, maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak.
Langkah kelima, membuat kesimpulan. Dari ketiga cara pengambilan keputusan, diperoleh hasil bahwa H0 ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata mata kuliah pengantar ekonomi untuk bisnis di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas X tidak sama dengan 70, sehingga bisa dikatakan berdasarkan data yang digunakan melalui uji one sample test, ternyata dugaan peneliti bahwa nilai rata-rata untuk mata kuliah ekonomi untuk bisnis adalah 70 tidak terbukti. Sementara sampai di sini dulu video berbaginya. 2 menu tes berikutnya serta ANOVA akan disajikan di video berbagi selanjutnya. Jadi, jangan lupa nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Kang Opas. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel Kang Opas, sudah like, komen, dan share video-video berbagi pengetahuannya. Mudah-mudahan video-video berbagi pengetahuan dari channel Kang Opas bermanfaat dan membantu teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.